Oke, pada pertemuan kali ini kita masih berkutik dengan materi SPLTV mengenai cara menyelesaikan SPLTV menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, kita masih akan berkutik pada SPLTV. Pada dua pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari metode penyelesaian SPLTV, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua. Nah, metode campuran sendiri itu adalah penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode campuran atau gabungan, merupakan cara penyelesaian dengan menggabungkan. Dalam penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan, kita dapat menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama yaitu kita mengeliminasi terlebih dahulu, baru kemudian kita menggunakan metode substitusi, dan yang kedua kita mensubstitusi terlebih dahulu, baru kemudian kita. Nah, agar kalian lebih mudah dalam memahami, Ibu akan langsung memberikan contoh soalnya terlebih dahulu. Teknik yang Ibu gunakan pada kesempatan kali ini yaitu kita akan mengeliminasi terlebih dahulu, baru kemudian kita menggunakan metode substitusi. Nah, untuk soalnya bisa kalian baca pada slide yang sudah Ibu. Oke, kita langsung masuk untuk penyelesaiannya ya. Nah, dalam penyelesaian ini kita akan menggunakan langkah dari Polya. Yang pertama, kita akan memahami soal terlebih dahulu. Nah, berdasarkan soal tadi, diketahui bahwa ada 3 jenis barang yang dibeli, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, sehingga kita dapat memisalkan setiap barang itu. Yang pertama itu X. Nah, X itu sebagai harga untuk sebuah buku tulis, Y harga untuk sebuah pensil, dan Z harga untuk sebuah penghapus. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu membuat rencana. Berdasarkan pemisalan yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan 3 persamaan. Yang pertama yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4700. Itu akan menjadi persamaan yang pertama. Yang kedua, X plus 2. Setelah kita memahami dan merumuskan masalah, maka kita dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk penyelesaian ini menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Yang pertama yang kita lakukan yaitu eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2. Untuk proses ini, maka kalian mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4700, dan persamaan kedua yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 4300. Maka dengan proses eliminasi akan didapatkan persamaan yang baru yaitu X min Y sama dengan 400. Nah, untuk yang kedua itu eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 4300. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7100. Menggunakan proses eliminasi maka akan didapatkan negatif 2X sama dengan negatif 2008. Selanjutnya, pada langkah ini kita melakukan menggunakan metode substitusi. Untuk langkah kedua, menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai Y. Lakukan substitusi dengan X sama dengan 1400 pada persamaan X kurang Y sama dengan 400. Sesuai dengan perhitungan yang bisa kalian lihat, didapat Y sama dengan 1000. Lalu langkah ketiga yaitu substitusi nilai X dan Y pada persamaan, boleh pada persamaan pertama atau persamaan yang kedua, atau ke persamaan ketiga. Pada langkah ini Ibu mengambil persamaan 1 sehingga didapat nilai Z sama dengan 900. Dan tahap yang terakhir adalah kesimpulan.
Berdasarkan langkah 1-3, kita mendapatkan harga sebuah buku tulis, harga sebuah pensil, dan harga sebuah penghapus. Nah, karena tadi kita sudah melakukan pemisalan, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Sebagai buku tulis sama dengan 1.400. Y sebagai harga sebuah pensil didapatkan harga 1.000, dan Z sebagai harga penghapus didapatkan harga 900. Kira-kira untuk teknik yang pertama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tahap-tahapnya, Ibu sudah menyediakan handout buat kalian. Nanti Ibu akan handout itu sudah dikirimkan pada pertemuan yang pertama, sehingga kalian bisa membuka. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan penyelesaian dengan soal yang sama, hanya yang berbedanya itu kita akan mensubstitusikan terlebih dahulu, kemudian kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk prosesnya juga sama, kita akan menggunakan langkah polya. Yang pertama itu memahami. Nah, untuk pemahaman ini sama dengan teknik yang pertama. X sebagai harga sebuah buku tulis, Y harga untuk sebuah pensil, dan Z sebagai harga untuk sebuah penghapus. Nah, yang kedua yaitu membuat rencana. Nah, karena soal yang kita gunakan untuk selanjutnya, kita masuk ke proses penyelesaian. Pertama, kita akan dulu persamaan yang paling sederhana. Dari ketiga persamaan yang ada, persamaan ketiga lebih sederhana. Dari persamaan kedua, nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z sebagai berikut. Nah, kita mengambil untuk persamaan yang kedua, sehingga didapatkan X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Kita buat variabel X sebagai fungsi Y dan Z, maka akan didapatkan X sama dengan 4.300 min 2Y min Z. Nah, itu kita beri nama persamaan yang keempat. Kemudian, substitusikan persamaan keempat itu ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Untuk langkah selanjutnya, nilai X-nya kita ganti dengan nilai 4.300 min 2Y min Z. Selanjutnya, kita mendapatkan nilai Y sama dengan 1.000. Nilai Y sama dengan 1.000, kita substitusikan ke persamaan 5. Maka, didapatkan 3Y plus Z sama dengan 3.900. Kita ganti nilai Y dengan 1.000, maka dengan operasi penjumlahan kita akan mendapatkan nilai Z sama dengan 100. Dari proses substitusi yang telah kita lakukan, kita mendapatkan nilai Y sama dengan 1.000 dan nilai Z sama dengan 900. Maka kedua nilai itu kita substitusikan ke salah satu persamaan linear. Nah, di sini Ibu mengambil persamaan yang pertama, yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. 2X plus 1.000, Ibu ganti tadi Y-nya sama dengan 1.000 dan Z-nya sama dengan 900. Kemudian, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7.100. Kita ganti nilai X dengan 4.300 min 2Y min Z. Maka dengan operasi penjumlahan dan pengurangan akan didapatkan persamaan 4Y plus 2Z sama dengan 5.800. Nah, itu kita bisa beri nama dengan persamaan yang ke-6. Nah, dari proses substitusi yang telah kita lakukan, maka kita mendapatkan persamaan 5 dan 6. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, karena kita sudah melakukan proses substitusi terlebih dahulu, kita akan melanjutkan dengan proses eliminasi. Nah, untuk proses eliminasi ini, kita akan melakukan proses eliminasi pada persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu persamaan 5 dan persamaan 6.
persamaan 5 yaitu 3x, ibu ulangi, 3y plus z sama dengan 3900. Persamaan yang keenam 4. Dan proses yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan langkah 1 sampai dengan 3 didapatkan harga buku tulis, harga sebuah pensil, dan harga sebuah penghapus. Nah, dapat dilihat bahwa jika kita menggunakan teknik yang pertama atau yang kedua, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini Ibu juga mendapatkan harga buku tulis yaitu 1.400, harga pensil yaitu 1.000, dan harga penghapus yaitu 900. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalian dapat menggunakan metode gabungan ini, entah kalian bisa menggunakan teknik yang pertama atau teknik yang kedua, seperti yang sudah Ibu contohkan pada slide-slide yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari Ibu. Jika masih ada pertanyaan atau bingung, bisa tanya ke Ibu melalui WA group